Apa yang sebenarnya terjadi di Konsili Nisea? Banyak yang bilang Yesus dijadikan Tuhan lewat voting politik di Konsili Nisea. Tapi, benarkah begitu? Bagian 1, latar sejarah singkat. Apa itu Konsili Nisea? Tahun 325 Masehi. Kekristenan baru saja keluar dari masa penganiayaan panjang. Untuk pertama kalinya, Kekaisaran Romawi yang dulu membunuh para martir, kini memberi kebebasan kepada gereja. Itu semua berkat keputusan Kaisar Konstantinus. Di kota Nicea, yang kini berada di wilayah Turki, lebih dari 300 uskup dari seluruh penjuru kekaisaran berkumpul, bukan untuk berebut kekuasaan, tapi untuk menjaga kesatuan iman. Karena saat itu, gereja sedang diguncang oleh ajaran yang berbahaya. Seorang imam bernama Arius dari Alexandria mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Allah, melainkan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Arius berkata, pernah ada saat di mana anak itu tidak ada, artinya Yesus bukan kekal, bukan sehakikat dengan Bapa. Bagi Arius, Yesus adalah ciptaan tertinggi, tapi tetap ciptaan bukan sang pencipta. Ajaran ini menyebar dengan cepat, menarik simpati, tapi juga memicu perpecahan besar dalam tubuh Kristus. Bagian 2. Apa yang sebenarnya diputuskan? Konsili Nisea bukan tempat untuk menciptakan ide baru. Sebaliknya, itu adalah forum untuk melindungi iman yang telah dipegang sejak gereja mula-mula. Para uskup menyatakan dengan tegas dalam Kredo Nisea bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa. Kata homoousios, satu hakikat dengan Bapa, menjadi penegasan utama. Yesus bukan bagian dari ciptaan. Dia adalah Allah sejati kekal. Satu esensi dengan Bapa. Pernyataan ini dituangkan dalam Kredo Nisea, dan sampai hari ini, kredo itu masih dipegang oleh gereja-gereja Kristen Injili dan Ortodoks. Lalu bagaimana dengan isu voting? Dari lebih dari 300 uskup yang hadir, hanya 2 orang yang menolak pernyataan iman ini. Itu bukan pertarungan politik, tapi konsensus teologis yang kokoh dan jelas. Bagian 3. Apakah Alkitab dibentuk di Konsili Nicea? Banyak orang percaya mitos bahwa Alkitab dibentuk di Konsili Nisea. Faktanya tidak. Topik tentang kanon Alkitab sama sekali tidak dibahas dalam konsili ini. Kitab-kitab Perjanjian Baru seperti Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat Paulus, dan Wahyu sudah digunakan luas di berbagai gereja sejak abad kedua dan ketiga. Memang ada sedikit variasi dalam daftar kitab di berbagai wilayah, tapi fondasinya sudah sangat kuat. Jauh sebelum Konsili Nisea, Konsili Nisea fokus hanya pada satu isu utama. Siapa sebenarnya Yesus? Dan jawabannya tegas. Dia bukan makhluk ciptaan. Dia adalah firman yang kekal, yang bersama-sama dengan Bapa sejak semula. Bagian 4. Mengapa ini penting? Banyak kritik modern berkata, bukankah Yesus dijadikan Tuhan lewat keputusan politik? Atau itu semua hasil konsili, bukan ajaran Yesus sendiri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Gereja tidak menciptakan doktrin baru. Mereka hanya menegaskan apa yang sudah diimani sejak awal. Sejak tulisan Paulus di abad pertama, Yesus disebut sebagai Tuhan Kurios. Kolose 2:9 menyatakan, dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Yohanes 1:1 menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Konsili Nisea hanyalah titik balik resmi untuk menolak penyimpangan yang sedang menyebar dan mengantisipasi ajaran sesat di masa depan. Bagian 5. Apakah Arius tidak punya alasan? Sebagai seorang pemikir, Arius sebenarnya ingin menjaga keesaan Allah. Ia takut jika Yesus adalah Allah, maka akan ada 2 Tuhan. Tapi dalam usahanya menjaga monoteisme, Arius justru mengorbankan inkarnasi yang sejati. Jika Yesus bukan Allah, maka pengorbanannya tidak cukup untuk menebus dosa manusia. Dan jika dia bukan satu dengan Bapa, maka dasar keselamatan kita runtuh. Itulah sebabnya tokoh seperti Athanasius bangkit membela kebenaran ini. Ia dengan tegas berkata, hanya Allah sendiri yang dapat menyelamatkan manusia, maka jika Yesus menyelamatkan, ia pasti adalah Allah. Penutup Konsili Nicea bukanlah saat di mana Yesus diangkat jadi Tuhan, melainkan saat di mana gereja meneguhkan kembali apa yang telah mereka percayai sejak para rasul. Yesus tidak pernah diciptakan. Dia adalah Sang Firman, yang kekal yang menjadi manusia. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah Firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.